Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita kembali akan membahas kira-kira apa yang sedang terjadi di Bitcoin secara price action, dan hari ini kita kedatangan menurut saya berita yang sangat penting berkaitan dengan spot Bitcoin ETF. Dan juga tentunya kita bakalan bahas beberapa data dan berita terbaru hari ini. So, kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global market cap kripto berada di angka 1,05 triliun dolar atau naik sekitar 0,61%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat dominan berwarna hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%, dan menjadikan Solana hari ini sebagai top performer dengan kenaikan 3,16% menuju 21,98 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, berita paling hangat untuk hari ini teman-teman adalah soal SEC reportedly won't appeal court decision on Grayscale Bitcoin ETF. Jadi kita tahu bahwa Grayscale itu mempunyai rencana untuk mengkonversi GBTC menjadi spot Bitcoin ETF. Tetapi ketika mereka mengajukan aplikasi ke SEC sama sekali tidak menggubris gitu loh. Sehingga Grayscale mau tidak mau harus menempuh jalur hukum ke pengadilan. Dan rupanya pengadilan memberikan, ini saya jelaskan secara simpel saja ya teman-teman supaya kalian lebih mudah untuk mengertinya. Pengadilan memutuskan rupanya tidak ada alasan yang jelas menurut pengadilan kenapa SEC menolak untuk mereview aplikasi spot Bitcoin ETF dari Grayscale. Nah, lalu beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu muncul rumor bahwa SEC akan mengajukan banding terhadap keputusan dari pengadilan tersebut. Tetapi kemudian baru hari ini muncul berita bahwa dilaporkan SEC itu sepertinya tidak akan mengajukan banding. Alias kita bisa asumsikan juga bahwa SEC menerima keputusan dari pengadilan bahwa mereka tidak mempunyai alasan yang jelas kenapa tidak mau mereview aplikasi spot Bitcoin ETF si Grayscale. Dan kita baca di sini, the US Securities and Exchange Commission reportedly has no plans to appeal the recent court decision that favor Grayscale investments. The ruling requires the SEC to review the firm's spot Bitcoin Exchange Traded Fund application. Jadi, kalau misalnya ternyata memang SEC tidak akan mengajukan banding, maka si SEC diwajibkan oleh pengadilan untuk kemudian mereview aplikasi spot Bitcoin ETF-nya dari Grayscale. Tapi kemudian banyak orang yang salah kaprah dan beranggapan atau langsung mengambil kesimpulan bahwa berarti spot Bitcoin ETF sudah pasti akan di-approve segera. Tetapi menurut seorang analis, Bloomberg analyst also expect the SEC not to appeal to the Supreme Court, but to emphasize that this doesn't necessarily mean Grayscale's application is set to be approved. If the reports are true, the SEC will need to follow the court's August order and review Grayscale's application to change its Grayscale Bitcoin Trust into a spot Bitcoin ETF. Jadi, di sini teman-teman, keputusannya hanya adalah dari pengadilan bahwa menyatakan SEC wajib untuk melakukan review aplikasi Grayscale yang pengen mengkonversi GBTC-nya ke spot Bitcoin ETF. Diwajibkan hanya untuk mereview, teman-teman. Artinya sama saja dengan aplikan-aplikan lainnya yang sampai sekarang juga masih di-delay keputusannya. Dan
saya rasa itu juga yang kemungkinan bakalan dilakukan oleh SEC kepada Grayscale. Mereka akan lakukan review, gitu ya, tapi mereka masih tetap akan menunda keputusannya. Oke, jadi mudah-mudahan teman-teman mengerti penjelasannya. Tetapi perlu saya ingatkan ke teman-teman bahwa semakin ke sini, semakin sedikit alasan SEC untuk kemudian dapat menolak spot Bitcoin ETF, karena yang ngajukan ini nggak nanggung-nanggung, teman-teman. Saya perlu ingatkan ke teman-teman kembali bahwa ada total kurang lebih 17 triliun dolar total aset under management jika kita akumulasikan semua yang melakukan aplikasi spot Bitcoin ETF. Yang paling besar tentunya BlackRock, kita tahu, Fidelity, Invesco, Franklin Templeton, WisdomTree, VanEck, GlobalX, ARK Invest, Valkyrie, Bitwise. Kita nggak usah bahas yang billion dollar deh. Kita ada 4 di sini yang mempunyai aset under management itu di atas 1 triliun dolar, teman-teman. Kalian bisa bayangkan sekali lagi bahwa apabila sampai semua spot Bitcoin ETF ini sampai di approve, teman-teman. Oke. Ada total 17 triliun dolar aset under management. Kita nggak usah muluk-muluk deh gitu. Kita anggap cuman ada 10%. Gitu ya, 10% aset yang berada di sini kemudian dimasukkan ke Bitcoin. Itu sudah angkanya 1,7 triliun dolar. Atau kita mau lebih konservatif lagi, menyampaikan hanya 5%. Itu berarti kurang lebih 850 billion dolar. Itu saja, teman-teman, sudah cukup untuk membuat Bitcoin kemungkinan berada di atas harga 100.000 dolar. Atau kita mau konservatif lagi, katakanlah 1%, gitu ya. 1% udah paling konservatif. Dari total yang ada di sini, 17 triliun dolar. Berarti kurang lebih 170 billion dolar, teman-teman. 170 billion dolar itu kalau dibelikan ke Bitcoin, itu udah bisa menggerakkan harga Bitcoin menurut saya minimal 50-70% harusnya. Karena perlu kalian ingat ya teman-teman, ketika ada pembelian besar dari para paus, ketika harga start untuk kembali rally naik, yang beli nanti juga pasti akan retail, ikutan juga FOMO gitu loh. Sehingga kita juga nggak bisa cuma menghitung pembelian dari mereka ini. Ketika kita masuk ke fase optimisme, terlebih lagi fase euforia, yang beli itu bukan mereka-mereka di sini lagi. Kemungkinan sudah para retail. Dan itu biasanya menandakan kita sudah mendekati top dari sebuah bull market ketika para retail semuanya start untuk kembali masuk, udah pada FOMO semua, euforia, karena melihat semua orang sedang cuan di cryptocurrency, nggak mau ketinggalan, kemudian masuk. Nah, itulah saat-saat kita udah mungkin boleh start kembali melakukan distribusi. Oke, jadi ini adalah sebuah reminder saja untuk kalian bahwa sepertinya spot Bitcoin ETF itu sudah semakin dekat, teman-teman. Perlu kalian tahu juga bahwa deadline terakhir untuk rata-rata aplikasi yang ada di sini itu adalah di kuartal 1 tahun 2024, sehingga menurut saya itu nggak lama lagi, teman-teman. Kita sekarang udah di bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Anggap saja Maret gitu ya, akhir kuartal 1. Itu cuma sekitar 5 bulan lagi. Kemudian juga diikuti akan ada halving loh di tahun 2024. Jadi ada banyak sekali event yang berpotensi, teman-teman, untuk kemudian membuat Bitcoin kembali rally di tahun 2024. Ya tentunya selalu ada pertanyaan gitu ya. Apakah this time will be different? Apakah kali ini bakalan berbeda? Tapi untuk sementara, semua indikator dan data masih menunjukkan bahwa kita sepertinya akan mengulang hal yang sama dengan beberapa kali sebelumnya. Tapi kalau kalian punya pendapat yang berbeda, mungkin boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan juga, lagi-lagi teman-teman, sebuah sentimen negatif disebar oleh CEO dari JP Morgan, Jamie Dimon, menyampaikan bahwa this is the most dangerous time for the world in decades. Ini adalah masa-masa paling berbahaya menurut dia di dunia sejak beberapa dekade terakhir. Sekali lagi teman-teman, kalian bisa lihat polanya ya. Beberapa hari
belakangan terutama, media massa itu memberikan headline semuanya itu bersifat FUD gitu loh. Menebar fear, uncertainty, doubt. Tujuannya apa? Saya curiga tujuannya ya untuk membuat market sedikit terkoreksi, tapi mereka justru menyerap. Gitu ya. Jadi beberapa hari terakhir kita bisa melihat tidak ada satupun judul yang positif, teman-teman. Semuanya cenderung sentimennya negatif gitu. Tapi bagi saya ini justru adalah pertanda yang baik ya. Terlebih lagi seorang seperti JP Morgan, CEO JP Morgan. Kemudian ada Jim Cramer yang kemudian menyampaikan juga hati-hati Bitcoin bakalan drop dalam. Kemudian berbagai analis dari Bloomberg dan lain sebagainya juga memberikan warning bahwa stock market US bakalan drop 20%, ada yang bilang 40%. Bagi saya justru yang kemungkinan terjadi adalah sebaliknya gitu loh. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini teman-teman yang saya sampaikan untuk kalian. Nah, terakhir, jika teman-teman masih kebingungan mau trading altcoin, Bitcoin di mana, saya rasa Feddesk bisa menjadi salah satu opsi kalian karena di sini teman-teman banyak sekali fitur yang ditawarkan. Selain teman-teman tidak perlu melakukan KYC untuk memanfaatkan semua fitur yang ada, kemudian kalian juga tidak perlu menggunakan VPN untuk mengakses semua fitur yang ada di sini. Kalian juga akan dapatkan bonus deposit hingga $100.000. Kalian juga akan dapatkan discount trading fee apabila kalian mendaftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah. Dan kalian akan mendapatkan banyak sekali fitur-fitur lainnya, seperti salah satunya adalah leverage hingga 125 kali lipat. Kalian juga bisa melakukan copy trading di sini. Semuanya lengkap di Feddesk. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba trading di Feddesk, link pendaftarannya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Kemungkinan untuk minggu depan saya juga akan kembali lakukan giveaway. Dari tim Feddesk menyampaikan ke saya, aturan giveaway-nya adalah hanya dikhususkan untuk orang-orang yang kali ini baru mendaftar gitu ya. Tapi saya mungkin bisa expand dalam 1 bulan terakhir. Kalau misalnya teman-teman merasa sudah mendaftar, kalian sudah melakukan deposit, dan kalian sudah aktif trading, kalian kemungkinan akan menjadi pemenangnya, menjadi kandidat pemenang. Hadiahnya adalah bonus trading sebesar $100. Oke, so saya rasa itu cukup menarik. Siapa tahu teman-teman menjadi pemenang $100 dalam bentuk trading bonus, itu cukup besar, bisa kalian gunakan nanti untuk trading di altcoin. Siapa tahu gitu ya, kalian bisa mengembangkan akun tersebut menjadi besar dan kemudian kalian bisa taking profit dan kalian bisa withdraw uang tersebut. So kalau misalnya kalian tertarik untuk semua itu, link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah. Kolom description box di bawah, oke? So sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari 1 hour chart atau mungkin 15 minute chart teman-teman. Karena kalau kita 1 hour, 4 hour sebenarnya pergerakan tidak terlihat terlalu signifikan. Tetapi kalau kita zoom in ke 15 minute chart, untuk teman-teman yang kemarin menonton video saya harusnya sudah tahu bahwa saya pribadi expect bahwa Bitcoin untuk short term itu cenderung masih akan merangkak naik ke atas teman-teman. Ini saya sampaikan bisa menjadi salah satu setup bagi teman-teman yang scalper karena ini adalah bull flag dan menargetkan kembali ke area high terakhir. Ini harusnya kalian sempat taking profit kalau misalnya memang kalian ada masuk ke setup tersebut. Dan teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan juga di video kemarin, pergerakan Bitcoin dalam 1 hari terakhir itu akan sangat menentukan probabilitas pergerakan berikutnya. Apabila kita kemudian mendapatkan semacam konsolidasi, maka itu memperbesar chance bahwa kita akan kembali meneruskan penurunan dari sini. Dan itulah yang persis kita lihat per hari ini, teman-teman. Oke, per hari ini kita melihat bahwa Bitcoin memang terus merangkak naik, tapi terlihat cukup korektif, teman-teman. Alias pergerakan kenaikannya ini cenderung tidak impulsif. Buying pressure-nya tidak terlalu deras. Yang ada kita terkonsolidasi di sekitaran area di sini. Saya hapus dulu, oke. Sehingga menurut saya teman-teman, ini adalah clue dari Bitcoin bahwa rupanya kita masih akan start untuk membentuk lower low baru atau minimal kembali nge-retest ke area 26.500 di sini. Nah, apa yang perlu dilakukan oleh Bitcoin sebelum dapat nge-retest ke area di sini atau bahkan kembali membuat lower low baru?
yaitu adalah kita harus untuk breakdown dari trendline di sini dulu. Dan ini kalau misalnya teman-teman nekat untuk cari setup di sini, ini mungkin bisa menjadi salah satu setup yang ada sekarang. Oke, tapi tentunya kalian harus ukur secara risk to reward ratio, teman-teman. Oke, apakah worth it untuk diambil? Kalau misalnya worth it, silakan kalian ambil. Kalau misalnya kalian tidak merasa tidak worth it, ya jangan diambil. Sekali lagi, jangan memaksakan masuk ke market kalau misalkan tidak menemukan setup sesuai dengan keinginan kalian. Tetapi untuk sementara teman-teman, karena memang clue-nya seperti ini, konsolidasi yang kita lihat, maka saya pribadi biasnya untuk short term sedikit ke arah bearish. Dan saya merasa kita akan kemudian start untuk kembali ngeretest ke area minimal, area low terakhir di 26.500. Kalau ini kita jebol, kita akan kemudian menuju ke next target, yaitu adalah di sekitaran 26.200. Karena di sini kalau misalnya teman-teman zoom out, akan ketemu semacam area support yang sangat kuat. Saya rasa kalau kita nyampe ke sekitaran area di sini, kita akan mendapatkan bounce yang lumayan, teman-teman. Karena walaupun yang kita lihat di sini adalah semacam bearish consolidation, tetapi sebenarnya kalau kita zoom out ke time frame yang besar pun, kita sudah melihat ya ada sedikit pengurangan bearish momentum gitu ya. Penurunan yang kita lihat ini ya cenderung tidak terlalu impulsif juga. Sehingga menurut saya ini akan bisa jadi push terakhir sebelum pada akhirnya kita akan kembali rebound, bisa aja membuat inverse head and shoulder, dan kemudian ini bisa menjadi setup berikutnya untuk teman-teman yang mau masuk ke arah long. Tapi untuk sementara saya pribadi mungkin akan berfokus untuk cari peluang untuk short dulu kalau misalnya dikasih, kecuali kita mendapatkan ada invalidasi, teman-teman. Invalidasinya adalah sesimpel apabila kita tidak melakukan breakdown di sini dan justru kita breakout di atas area 27.300 di sini, yang berarti kita sudah mampu untuk break dari area lower high terakhir. Kalau itu yang kita lihat, berarti kita sudah jebol dari struktur bearishnya, sehingga saya mungkin tidak akan mencari peluang untuk short lagi. Hanya itu saja. Tapi saya juga tidak akan long. Saya baru akan long antara satu dari dua senario ini terjadi. Pertama, kalau kita sudah drop ke sekitaran area 26.200 seperti yang saya sampaikan tadi, kemudian mendapatkan ada setup di sini, antara kalau misalnya agresif mungkin bisa carinya di sini, atau konservatif bisa menunggu semacam inverse head and shoulder di sekitaran area di sini. Atau senario kedua, kita mampu jebol di atas area trendline di sini. Break, konsolidasi, atau bullish continuation pattern, ini juga saya akan manfaatkan untuk peluang long. Tapi sebelum kedua senario tersebut terjadi, saya akan lebih prefer untuk mencari peluang untuk short. Oke, kalau memang kalian nekat mau masuk ke Bitcoin. Menurut saya sekali lagi, teman-teman, kalau misalnya trading, cobalah kalian cari juga setup di altcoin. Karena untuk sementara justru saya menemukan lebih banyak setup itu di altcoin daripada di Bitcoin. Ya kan? Jadi kalian nggak perlu juga setiap hari pantengin Bitcoin. Karena kadang-kadang pergerakannya memang cenderung tidak ada volume. Jadi tidak worth it dan juga akan sangat kesulitan untuk di trade. Terlebih lagi kita sekarang berada di weekend ya teman-teman. Otomatis volume pasti akan rendah. Terlebih lagi nanti di hari Minggu. So, kalau misalnya teman-teman punya setup pun, pastikan kalian sudah mengerti cara memanage resikonya dan sudah mengukur resikonya akan ada manipulasi atau ada kemungkinan percobaan manipulasi yang dilakukan ketika weekend. Kalau kalian sudah siap dengan resikonya, baru kalian ambil trade atau setup di weekend. Kalau misalnya kalian tidak siap akan adanya manipulasi, ya udah jangan gitu. Mending kalian tunggu weekday saja, Senin sampai Jumat. Sisanya Sabtu Minggu kalian take a day off dulu gitu. Oke, so itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video.